Gempa besar di tim ganda putra Indonesia. Perombakan mengejutkan menjelang Japan Open 2024. Pernahkah Anda membayangkan sebuah gempa bumi dalam dunia bulu tangkis Indonesia? Bukan gempa sungguhan, tapi guncangan besar dalam formasi tim ganda putra nasional. Inilah yang baru saja terjadi, dan kita akan membahasnya secara mendalam hari ini. Bayangkan ini, Anda sedang menikmati secangkir kopi pagi, membuka berita olahraga, dan tiba-tiba, bam! Dua pasangan ganda putra andalan Indonesia telah dirombak total. Ini bukan lelucon April Mop yang terlambat, saudara-saudara. Ini adalah kenyataan yang mengejutkan menjelang Japan Open 2024. Mari kita mulai dari awal. Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri, pasangan yang telah kita kenal baik, tiba-tiba dipisahkan. Begitu juga dengan Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, inilah yang membuat berita ini semakin menarik. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF baru saja merilis daftar pemain untuk Japan Open, dan apa yang kita lihat? Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Bagas kini berpasangan dengan Leo, sementara Fikri akan bermain bersama Daniel. Ini bukan hanya sekedar pergantian biasa, ini adalah perombakan besar-besaran. Tentu saja, kita semua penasaran dengan alasan di balik keputusan mengejutkan ini. Untungnya, kita memiliki jawaban langsung dari sumber yang terpercaya. Aryono Miranat, pelatih ganda putra Indonesia yang legendaris, telah angkat bicara. Dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari refresh tim ganda putra. Refresh? Apakah tim kita butuh penyegaran? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, keputusan ini tidak diambil dengan sembarangan. Aryono, yang akrab dipanggil Coach Naga Air, melihat potensi besar dalam formasi baru ini. Ia mengamati sesi latihan dan menyimpulkan bahwa kedua pasangan baru ini memiliki chemistry yang luar biasa. Tapi tunggu dulu. Jangan berpikir bahwa ini hanya eksperimen tanpa tujuan. Aryono memiliki harapan besar. Ia yakin bahwa dengan perubahan ini, prestasi tim ganda putra Indonesia akan semakin meroket. Bayangkan, jika pasangan yang sudah ada saja bisa meraih prestasi gemilang, bagaimana dengan formasi baru yang penuh potensi ini? Japan Open 2024 akan menjadi panggung debut bagi pasangan-pasangan baru ini. Turnamen bergengsi BWF Super 750 ini akan digelar di Yokohama, Kanagawa, Jepang. Mulai dari tanggal 20 hingga 25 Agustus, mata dunia bulu tangkis akan tertuju pada performa mereka. Namun, jangan khawatir. Tim Indonesia tidak hanya mengandalkan pasangan baru ini. Kita masih memiliki jagoan-jagoan lain yang siap mengharumkan nama bangsa. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, pasangan yang sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya, akan turun ke lapangan. Begitu juga dengan duo senior yang selalu memukau, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Jangan lupakan juga Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang siap memberi kejutan. Perombakan tim ini bukan tanpa risiko. Banyak yang bertanya-tanya, akankah strategi ini berhasil? Bisakah pasangan baru ini beradaptasi dengan cepat di bawah tekanan turnamen internasional? Hanya waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, keputusan berani ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah berhenti berinovasi dalam upaya mempertahankan dominasinya di kancah bulu tangkis dunia. Drama tak terduga mengguncang dunia bulu tangkis menjelang Olimpiade Paris 2024, saat undian ganda putra tiba-tiba ditunda karena keputusan mengejutkan dari pengadilan arbitrase.
Dunia bulu tangkis sedang dihebohkan oleh peristiwa yang tak terduga menjelang Olimpiade Paris 2024. Bayangkan saja, saat semua atlet sudah bersiap-siap mengetahui lawan mereka di ajang bergengsi 4 tahunan ini, tiba-tiba ada satu nomor yang tak bisa diundi. Ya, Anda tidak salah dengar. Nomor ganda putra, yang seharusnya sudah clear, malah jadi biang keladi kekacauan ini. Jadi begini ceritanya. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF sudah melakukan undian untuk 4 nomor pada hari Jumat kemarin. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran sudah mendapat lawannya masing-masing. Tapi, pas giliran ganda putra, malah ditunda. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia yang bikin gregetan. Ternyata, ada drama di balik layar yang melibatkan 2 pasangan ganda putra asal Prancis. Pasangan pertama, Ronan Labar dan Lucas Chorfe. Awalnya sudah selebrasi karena merasa lolos ke Olimpiade. Tapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. BWF melakukan koreksi penghitungan poin, dan tiba-tiba saudara Popov, Kristo dan Toma Junior, naik ke peringkat 37, menggeser Labar Chorfe ke posisi 38. Bisa dibayangkan betapa kecewanya Labar dan Chorfe. Mereka yang tadinya sudah bersiap-siap membela negara di kandang sendiri, tiba-tiba harus gigit jari. Tapi mereka tidak tinggal diam. Labar Chorfe langsung mengajukan protes ke BWF. Sayangnya, protes mereka ditolak mentah-mentah. Nah, disinilah cerita ini jadi makin seru. Labar dan Chorfe, yang merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya membawa kasus ini ke meja hijau. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Dan coba tebak apa yang terjadi? CAS memberi lampu hijau. Mereka memutuskan Labar Chorfe berhak ikut Olimpiade Paris. Keputusan ini tentu saja membuat geger dunia bulu tangkis. Bagaimana tidak? Sekarang ada 17 pasangan yang harus bertanding di nomor ganda putra, padahal seharusnya hanya 16. BWF jadi kelimpungan. Mereka harus menunda undian ganda putra sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, atlet-atlet lain yang sudah siap tempur jadi deg-degan. Mereka yang tadinya sudah bisa mulai menyusun strategi, sekarang harus menunggu dalam ketidakpastian. Termasuk wakil Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang jadi satu-satunya pasangan ganda putra tanah air di Olimpiade kali ini. Bayangkan perasaan para atlet ini. Mereka sudah berlatih keras selama bertahun-tahun, melewati berbagai turnamen kualifikasi yang melelahkan, hanya untuk menghadapi situasi yang tak terduga seperti ini. Belum lagi tekanan untuk tampil di panggung olahraga terbesar di dunia. Dan sekarang, mereka harus menghadapi ketidakpastian tambahan ini. Tapi di balik kekacauan ini, ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pertama, betapa pentingnya ketelitian dalam penghitungan poin. Satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada nasib para atlet. Kedua, ini menunjukkan betapa gigihnya para atlet dalam memperjuangkan hak mereka. Labar dan Chorfe tidak menyerah begitu saja saat mereka merasa diperlakukan tidak adil. Lantas, bagaimana kelanjutan drama ini? Akankah ada kejutan lain yang menanti? Bagaimana BWF akan menyelesaikan masalah ini? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap performa para atlet di Olimpiade nanti? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.